Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Mahasiswa yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kemahadahsyatannya, kehebatannya. Kita masih diberikan umur, kesehatan untuk berpikir, untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Hari ini adalah materi yang sangat menarik, yaitu pertemuan perkuliahan pendidikan Pancasila yang ke-13 ya, yaitu tentang Pancasila dalam era digital. Materi ini ada kaitannya antara dengan ideologi yang lahir puluhan tahun yang lalu dibenturkan dengan kondisi hari ini yang sangat eh, cepat perubahannya, baik dalam informasi, teknologi, ataupun energi ya. Nah, yang akan saya angkat untuk hari ini yaitu bagaimana Pancasila dalam menghadapi tantangan di era digital. Dalam era digital ataupun apa ya istilahnya, IoT ya, Internet of Things. Apa itu artinya? Mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri apa itu IoT atau zaman robotik atau zaman apa ya teknologi nano-nano ya. Mungkin kalian lebih hafal itu. Namun hari ini saya akan mencoba mengkaitkan antara ideologi Pancasila dengan kondisi hari ini yang eh, semakin maju, semakin modern, dan semakin canggih. Dalam menyikapi, dalam merenungi, dalam menganalisis bagaimana dampak dari digital ataupun teknologi ini begitu sangat besar. Ada dua dampak, yaitu dampak secara negatif dan dampak secara positif. Ini bagaikan dua sisi mata uang ya, 50-50. Ya, bisa dijadikan hal yang sangat negatif mudah dan bisa dijadikan kesempatan untuk menjadi hal yang sangat positif itu ya sangat mudah. Jadi 50-50. Dengan negatif, sangat mudah orang melakukan sesuatu, baik itu yang sifatnya individu, berkelompok, ataupun bahkan dalam skup besar. Dampak negatif dari teknologi ataupun digital ini sangat banyak ya, baik itu dengan platform YouTube, bagaimana orang bisa mempelajari bagaimana merakit bom ataupun merakit senjata ataupun bikin uh, hoax ataupun banyak hal lainnya yang dianggap itu benar-benar berbahaya ataupun tindak masuk kepada tindakan kejahatan. Kemudian itu teman-teman ataupun mahasiswa-mahasiswa sangat banyak ya, baik itu pornografi, pornoaksi, kemudian terorisme, kemudian biotech, eh, bio bio apa ya, bio apa yang bionuklir kayak gitu ya, biosenjata lah ya, senjata biologis itu sangat berdampak terhadap aspek yang tadi. Nah, kemudian ada dampak secara positif. Ini juga tidak kalah penting. Kita bagaimana merasakan dampak positif dari teknologi dan informasi ini dengan membuat kita takjub sehingga kita akan merasakan bagaimana dimudahkannya dengan teknologi. Komunikasi antar negara begitu mudah, transaksi sangat mudah, informasi sangat cepat, dan yang lainnya. Nah, salah satu yang akan saya angkat hari ini dampak dampak positif dari
teknologi hari ini. Saya akan mencoba mengupas sedikit dan nanti bisa dielaborasi, bisa diperdalam oleh teman-teman terkait salah satu tokoh yang berkecimpung, yang mendalami tentang teknologi, yaitu sekarang yang lagi ngetren ya, dari pemberitaan seorang Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke Amerika dalam rangka kerjasama Amerika dan ASEAN. Terus cukup viral ya, terkait seorang kepala negara mengunjungi eh, Elon Musk, Elon Musk mungkin bacanya apa ya, saya takut salah. Elon Musk ini adalah seorang penemu, pembisnis, pengusaha dari Amerika Serikat, di usia yang bagi saya masih muda lah ya. Dia kelahiran 71, tapi dia lahir di Afrika Selatan kalau tidak salah, atau Afrika Utara ya. Dia kebetulan yang saya kaget ya melihat profilnya, ternyata kampusnya dia untuk S1-nya itu satu kampus dengan dosen UBB, yaitu anaknya Prof. Bustami, yaitu Miss Vindi. Miss Vindi itu adalah orang dosen Universitas Bangka Belitung yang kuliah di Pennsylvania, Amerika Serikat. Itu satu kampus dengan orang hebat, yaitu yang bernama Elon Musk. Elon Musk apa ya baca? Miliarder, orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia, yang dia dari orang yang biasa-biasa saja, dia tidak mampu beli apartemen, tidur pun di sofa, kemudian dia mempunyai mimpi yang sangat besar, bagaimana menjaga kelestarian manusia biar tidak punah. Kalau bahasa saya sih, apakah ini baru asumsi atau baru analisis saya, apakah seorang Elon ini berpikir untuk menghindari kiamat, menghindari eh, musnahnya manusia. Dia berpikir bagaimana planet lain menjadi masa depan umat manusia. Karena bagi dia, bumi ini akan segera hancur oleh Gunung Merapi dan gejala alam lainnya. Nah, saya sangat tertarik ya dengan pola pikir Elon Musk ini terkait dengan ide-ide yang aneh, ide-ide yang sangat eh, luar biasa. Yang pertama itu dia mem, memiliki ide untuk membuat alat transportasi ke luar negeri untuk mempermudah manusia untuk pergi ke luar angkasa. Dengan kondisi yang sangat mahal, budget yang sangat mahal, dia berpikir bagaimana dia menciptakan sebuah alat transportasi tapi tidak begitu mahal, sehingga dia merancang, menggagas bahan bakar yang sangat efisien dan murah. Itu dia mendirikan SpaceX, perusahaan SpaceX. Kemudian dia juga mendirikan Tesla. Bagaimana kendaraan hari ini akan berubah dari bahan bakar fosil ke listrik. Itu salah satu ide-ide yang bagi saya itu sangat wow untuk dijadikan inspirasi. Nah, dari sepenggal kisah ataupun profil seorang Elon ini, saya sangat terinspirasi, sangat terdorong untuk menciptakan gagasan-gagasan, mimpi-mimpi yang mustahil menjadi kenyataan. Nah, saya termasuk sangat percaya, sangat meyakini bahwa teknologi akan berkembang pesat, dan kalau tidak kita ambil peluang itu, maka kita tidak akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Saya adalah termasuk orang yang ingin menjadi seorang yang luar biasa. Saya berpikir mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan, kondisi kita, peradaban kita, teknologi akan sejauh mana. Saya tidak mungkin otaknya tidak seperti Elon ya.
yang benar-benar sebuah gagasan yang sangat istimewa, tapi saya mencoba menjadi ya anak bawangnya dari Elon Musk lah. Saya bisnis, berpikir bisnis, merancang bisnis dan membuat perusahaan yang bagi saya ya cukup lah membuat saya menghantarkan saya menjadi orang orang kaya. Bagi saya orang kaya adalah salah satu impian saya. Dari kitab ataupun dari hadis pegangan salah satu pegangan hidup saya, yaitu bahwa mengatakan bahwa jadilah kamu seorang pemuda yang takwa dan kaya. Ini sebenarnya sudah dimiliki oleh umat Islam, tapi umat Islam ya mungkin berpikirnya terlalu banyak ke belakang dan terlalu banyak ke depan yang lebih identik ke akhirat ya, nggak memikirkan dunia ini seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Barat. Nah, saya berharap dari hubungan antara ideologi dengan digital, saya ingin memantik ya, memacu teman-teman berpikir yang yang luar biasa, berpikir yang aneh, bermimpi yang mustahil. Kalau tidak seperti itu, kita akan menjadi orang yang hanya menonton, menjadi orang miskin, menjadi orang tertinggal, menjadi pembeli, menjadi konsumen, tidak eh, menjadi seorang yang penggagas, kemudian pencipta, dan yang lainnya. Saya harap dengan materi ini ataupun dengan tugas nanti yang saya akan berikan, kalian bisa sedikitnya mendobrak pemikiran-pemikiran kolot yang harus menjadi pegawai, harus menjadi PNS, harus bekerja ke orang lain, harusnya itu sudah didobrak dari sekarang juga. Saya tidak ingin kalian terus-terusan terkungkung, tercengkram, terkerangkeng oleh pemikiran-pemikiran jadul yang dibentuk oleh kebenaran secara umum. Suatu saat dari kalian ada satu orang, dua orang, tiga orang, bahkan lebih yang memiliki impian menjadi orang hebat. Kali aja mungkin dari Bangka Belitung ada seorang mahasiswa yang mendirikan sebuah perusahaan yang bagaimana mengembalikan tanah Bangka menjadi lestari lagi dari kehancuran ekologi akibat sistem tambang misalkan. Atau ada mahasiswa yang membuat energi terbarukan misalkan, karena Bangka ini adalah termasuk kepulauan terpencil, kemudian menggagas untuk membuat suatu gebrakan tentang listrik yang lebih efisien, lebih terbarukan lagi. Nah, mungkin dari itu mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikitnya saya berharap kalian mampu menangkap pelajaran ataupun hikmah dari tugas yang akan saya berikan. Nanti tugasnya adalah berupa kalian membaca profil seorang Elon Musk, seorang pengusaha hebat, penemu hebat, kemudian kalian menggagas satu ide yang aneh, yang mustahil, dan itu akan saya baca dan mudah-mudahan menjadi ide dan bisa diwujudkan dalam kurun waktu 10, 20, 30, 50 tahun yang akan datang. Saya berani bermimpi seperti orang-orang besar yang saya sebutkan tadi, yaitu Elon Musk. Itu tolong dikerjakan secara kelompok. Kalian baca dulu profil Elon Musk, kemudian baca secara lengkap, secara komplit, dan kalian mencoba membuat sebuah ide gagasan
bisnis ataupun ide teknologi dan yang lainnya, silahkan tuangkan dalam bentuk tulisan bisa, video juga bisa, PowerPoint juga bisa. Terima kasih. Saya tunggu tugasnya. Itu tugas kelompok. Mudah-mudahan bisa memberikan kalian wawasan yang bagus, bahkan memicu kalian menjadi orang-orang yang hebat lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.